yang akan saya angkat adalah Søren Ebbe Kierkegaard. Søren Ebbe Kierkegaard lahir pada tanggal 5 Mei 1813 dalam keluarga kaya di Copenhagen, Denmark. Dia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Mikael Pedersen Kierkegaard dan ibunya bernama Anne Sørensdatter Land Kierkegaard. Pada tahun 1930, Kierkegaard mendaftar di University of Copenhagen dan baru bisa menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1941. Dia mengambil jurusan teologi pada awalnya, namun kehilangan ketertarikannya dan beralih ke sastra dan filsafat. Selama itu, ia juga mendalami sosok-sosok dalam literatur sastra seperti Don Juan, kaum Yahudi, dan Dr. Faust sebagai role model eksistensial untuk hidupnya sendiri. Pada tahun 1938, ayahnya meninggal dunia dan hal inilah yang mendorong Kierkegaard untuk menyelesaikan studinya. Dia lalu selesai pada tahun 1941 dengan melahirkan disertasi filsafat berjudul On the Concept of Irony with Constant Reference to Socrates. Kierkegaard sendiri melihat dirinya sebagai seseorang yang cenderung religius ketimbang filosofis dan agak membangun jarak terhadap filsafat. Tetapi kemudian ia justru dikenal sebagai bapak filsafat eksistensialisme. Sebagai seorang filosof, Søren Kierkegaard dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filosof sebelum dirinya. Filosof yang mempengaruhi dirinya antara lain Hegel, Abraham, Luther, Kant, Hamann, Lessing, dan Socrates. Karya-karya Kierkegaard sebagian besar membahas masalah-masalah agama seperti misalnya hakikat iman, lembaga gereja Kristen, etika dan teologi Kristen, dan emosi serta perasaan individu ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan eksistensial. Pemikiran Søren Kierkegaard dapat memiliki relevansi dengan bimbingan dan konseling. Kierkegaard menekankan pentingnya kebebasan individu, eksistensi, dan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks bimbingan dan konseling, konsep-konsep ini dapat diterapkan untuk memahami dan membantu individu menjalani kehidupan yang bermakna. Eksistensi manusia harus dipahami pada eksistensi diri sebagai aku individual. Kierkegaard mengkritisi sekaligus menolak semua pemikiran yang memahamkan dan menghadirkan manusia secara universal. Karena menurutnya pemikiran seperti itu hanya akan mengaburkan makna manusia itu sendiri, dan bahkan berpotensi memberangus eksistensi aku individual. Hanya aku individual lah yang bereksistensi dan bukan aku universal. Karena aku individual merupakan realitas konkret dan kemaknaannya tidak dapat direduksi atau dikurangi oleh realitas lain seperti sistem politik, ideologi, ekonomi, dan bahkan agama. Bereksistensi bagi aku individual berarti melakukan pilihan-pilihan baru secara terus-menerus dalam kapasitas personal dan subjektif, sehingga tidak ada aku lain yang dapat menggantikan tempat dan posisi aku individual. Berbeda dengan aku universal yang bereksistensi dalam pasungan pola-pola abstrak dan mekanik, sehingga tempat dan posisinya dapat saja digantikan oleh aku-aku yang lain. Dari paparannya tersebut, tampak jelas betapa Kierkegaard memposisikan manusia sebagai aku individual sebagai aktor dalam kehidupan dengan potensi keberanian dalam menentukan pilihan, bertindak, serta memutuskan sesuatu berdasarkan pada pilihan sendiri. Yang kedua adalah kebebasan. Menurut Kierkegaard, manusia adalah makhluk yang terpisah dari semua yang lain di alam semesta dan memiliki kebebasan yang tidak terbatas untuk memilih cara hidupnya sendiri. Kierkegaard percaya bahwa kebebasan ini membawa tanggung jawab besar bagi manusia untuk membuat pilihan yang bermakna dan mengikuti jalur hidup yang mereka pilih. Pendidikan, menurut Kierkegaard, harus membantu siswa mengembangkan kebebasan yang mereka miliki dan membantu mereka memahami tanggung jawab yang datang dengan kebebasan tersebut. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Pemikiran Kierkegaard tentang tanggung jawab sebagai bagian dari penjelasannya mengenai konsekuensi pilihan merupakan bentuk interpretasinya terhadap makna kekonkretan dan keunikan manusia. Tanggung jawab menjadi perwujudan real dari konsekuensi atas tindakan dan bukan hanya sekedar sebuah rumusan teoritik bagi pemecahan masalah, sebagaimana yang terperikan dari pemikiran Hegelian. Bagi Kierkegaard, pemikiran Hegel tentang roh absolut sebagai babak akhir dari penyelesaian kontradiksi sosial hanyalah sebuah rumusan abstraksi kosong. Ia mengibaratkan Hegel dengan pemikirannya itu seperti penonton yang memberikan komentar terhadap kejadian-kejadian real, dan tentunya pemikiran seperti ini telah mengabaikan peran aku individual sebagai aktor dalam kejadian-kejadian real itu sendiri.
Konsekuensi positif dari paparan tentang tanggung jawab dimaksud adalah bahwa setiap individu hanya bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dan alami, dan tidak bertanggung jawab atas tindakan individu lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.